Bagaimana prediksi cuaca di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya dalam seminggu ke depan? Untuk membahasnya langsung kita tergabung sambungan daring dengan senior forecaster BMKG, Mas Idan Abu Bakar. Selamat sore, Mas Idan, apa kabar? Selamat sore. Siap, selamat sore Mas, kabar baik. Baik, kalau kita lihat akhir-akhir ini, apalagi Selasa malam sudah terjadi banjir karena pasca hujan deras di sejumlah titik di Jakarta. Bisa digambarkan fenomena yang terjadi saat ini, Mas Idan? Baik, menurut pantauan dari BMKG sendiri, kami memang melihat adanya beberapa fenomena dinamik atmosfer yang sedang aktif saat ini. Selain dari faktor lokalnya sendiri yang memang cukup signifikan, jadi jika dilihat memang karena ini sudah musim kemarau, sehingga pemanasan di wilayah Jakarta itu sudah cukup intensif. Namun saat ini kami memantau adanya Median Julian Oscillation, saat ini berada di fase 3 yang sedang berada di wilayah Indonesia. Hal ini salah satu yang menyebabkan mengapa intensitas curah hujan di beberapa hari terakhir ini cukup meningkat seperti itu. Sedangkan untuk di wilayah Jabodetabek sendiri, kami juga melihat bahwa di sekitar wilayah Samudra Hindia atau di sekitar wilayah perairan barat daya Banten, kami juga memantau adanya sirkulasi siklonik di wilayah situ, sehingga ada terjadi belokan angin dan juga perlambatan angin yang memicu awan-awan konvektif atau awan hujan di sekitar wilayah Banten dan juga Jakarta seperti itu. Ini fenomena yang pernah terjadi sebelumnya di tahun lalu atau memang fenomena baru ya, kemarau disertai hujan di malam hari, Mas Idan? Baik, untuk fenomena ini sendiri sebenarnya fenomena normal seperti itu, Mas. Meskipun kemarau itu bukan berarti tidak tidak ada hujan sama sekali ya. Namun memang di periode musim kemarau itu sendiri intensitas hujannya itu hanya berkurang dan juga polanya berubah seperti itu. Oke. Tetapi di musim kemarau sendiri itu masih tetap berpotensi terjadi hujan, meskipun dari secara durasi tidak sepanjang pada saat di musim penghujan, dan juga dari segi intensitasnya tidak sebesar di musim penghujan seperti itu. Mungkin bisa digambarkan wilayah mana saja yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi atau cuaca ekstrim seminggu ke depan, Mas? Kita mulai dari Jakarta dulu, Mas Idan. Baik, untuk di wilayah Jakarta, di Jabodetabek pada umumnya, tidak hanya Jabodetabek dan juga sekitar wilayah Tangerang dan juga wilayah Banten itu masih berpotensi terjadi peningkatan intensitas curah hujan Oke. dengan intensitas sedang sampai dengan lebat. Sedangkan untuk di wilayah lainnya, di wilayah Indonesia itu di sekitar wilayah Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan juga Papua juga masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat hingga paling tidak 3 sampai seminggu ke depan. Tapi kalau kita lihat bencana banjir ini kan terjadi di dua titik ya, kalau kita pantau dari tim lapangan di wilayah Pondokarya, kemudian Kemang, ini kan wilayah Jakarta Selatan ya, Mas. Kemudian di Cengkareng ada Rawabuaya. Artinya Jakarta Selatan, Jakarta Barat ini perlu antisipasi tidak potensi cuaca ekstrimnya ke depan? Iya betul, untuk di wilayah selatan Jakarta khususnya untuk wilayah yang berdekatan dengan Bogor seperti itu, Oke. memang secara topografi itu karena di wilayah di kaki bukit dan juga di wilayah pegunungan ya Mas ya, kalau untuk di wilayah Bogor itu secara diurnalnya itu memang berpotensi terjadi hujan di siang, di sore hingga malam hari seperti itu. Namun karena saat ini juga ada beberapa dinamik atmosfer yang juga cukup mendukung sehingga intensitasnya juga mungkin akan sedikit lebih meningkat dan bertahan lebih lama dibanding normalnya seperti itu. Namun selain itu juga meskipun intensitasnya ini tidak tidak setinggi pada saat musim hujan dan juga durasinya tidak terlalu panjang, namun untuk wilayah-wilayah yang memang mungkin untuk di daerah perkotaan khususnya di wilayah-wilayah yang drainasenya cukup buruk ya seperti itu atau tidak terlalu bagus, Oke. memang ini masih berpotensi untuk terjadi banjir seperti itu meskipun Oke. dari sisi intensitas maupun durasi hujannya itu tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu tinggi intensitasnya Ya, seperti perlu itu, Mas. diperhatikan oleh pemangku kepentingan di Jakarta begitu ya, drainase ini harus perlu diperhatikan oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu pemangku kepentingan di wilayah Jakarta. Kemudian Mas, imbauan potensi bencana hidrometeorologi di mana saja Mas untuk wilayah Jakarta dan juga sekitarnya termasuk di Indonesia ini, Mas Idan?
Untuk di wilayah Jakarta sendiri, khususnya untuk di wilayah Jakarta bagian selatan dan juga Bogor, Hmm, itu masih berpotensi untuk terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, khususnya untuk sore hingga malam hari, hmm, dan juga mungkin untuk di wilayah-wilayah di Jakarta pada umumnya di sekitar wilayah bantaran sungai, hmm. karena kemungkinan masih ada potensi untuk ada banjir kiriman dari wilayah puncak ke wilayah bawahnya, sehingga itu untuk wilayah-wilayah sekitar bantaran sungai juga masih perlu diwaspadai. Sedangkan untuk wilayah Indonesia lainnya, di sekitar wilayah Sumatera bagian selatan, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan juga Papua hingga seminggu ke depan ini masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat Ya, seperti ini itu, perlu Mas. diperhatikan oleh pemirsa di rumah begitu ya. Terakhir Mas Idan, kapan kita akan memasuki musim hujan Mas? Dan berapa lama musim kemarau ini akan berlangsung? Kalau untuk musim hujan sendiri, nanti kami akan buat rilisnya seperti itu, Mas. Tapi biasanya Hmm, memang di akhir tahun seperti itu biasanya untuk di wilayah Indonesia secara normalnya baru akan memasuki untuk untuk musim hujannya sendiri. Mungkin di sekitar oke. November, Desember, Hmm, atau di awal Oktober juga biasanya juga sudah mulai. Sedangkan untuk di musim kemaraunya sendiri itu biasanya puncaknya di sekitar bulan Agustus oke. seperti itu. Puncak musim kemaraunya, Mas. Ya, biasanya bulan berakhiran ber itu akan hujan Ya begitu ya betul, Mas ya. Apakah akan biasanya sudah dini masuk musim masuk wilayah hujan. atau tidak nanti kita akan tunggu perkembangan terbaru dari rilis BMKG. Terima kasih untuk waktu Anda Betul. bersama kami, Mas Idan Abu Bakar, Senior Forecaster BMKG. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, terima kasih. Waalaikumsalam.